Hello guys, welcome back to BSC Education Center YouTube channel. Oke guys, di kesempatan yang bagus ini kami akan menggunakan materi tentang bahasa Inggris sehari-hari untuk pemula. Jadi apa aja sih yang harus dilakukan untuk pemula bagi kawan-kawan yang ingin mendalami dan menguasai bahasa Inggris? Penjelasan lebih detailnya. Jadi kalau kawan-kawan ingin master English, can speak English like native speaker, yang pertama yang harus dikuasai, harus tahu contoh cara membacanya, ya. How to read English well, ya. Bagaimana cara membaca bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, ini perlu kita lakukan sering-sering kali supaya kita terbiasa ngomong bahasa Inggrisnya. Yang kedua, mengartikan sesuai konteks. Jadi teman-teman bisa mengartikan atau mentranslate dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat ke dalam bahasa Indonesia. Seperti look itu kan artinya melihat, kalau look for itu sudah mencari. I look your book, saya melihat bukumu, atau I look for your book, saya mencari bukumu. Nah, ini kawan-kawan bisa mengartikan seperti itu. Teman-teman supaya bisa ya membiasakan untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi yang kedua bisa mengartikan sesuai konteks, ya, konteks kalimat. Yang ketiga menggunakan berbagai kosakata dalam artian menguasai, menghafalkan banyak kosakata. Ingat guys, 90% bahasa Inggris itu tergantung kosakata kita. Semakin banyak kosakata, vocabularies dalam otak kita, semakin mudah kita untuk mentranslate atau berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi semangat ya guys untuk ini menghafalkan kosakatanya. Yang keempat, menggunakan kaidah bahasa Inggris. Kaidah bahasa Inggris bisa disebut dengan grammar, tata bahasa, subjek, predicate, ya. Subjek, predikat kalau dalam bahasa Inggris, verb, ada objek, ada adverb, keterangan, ada keterangan waktu, tempat. Jadi semua tentang tata bahasa disebut, atau tata bahasa atau grammar disebut kaidah bahasa Inggris. Jadi ini yang guys ya, yang perlu dikuasai untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris. Pertama, cara membacanya atau bisa disebut dengan pronunciation-nya. Kemudian mengartikan sesuai konteks. Yang ketiga, menggunakan berbagai kosakata, hafalkan kosakata, vocabulary sebanyak-banyak mungkin. Yang keempat, baru kita belajar tentang grammar tata bahasa. Nah, ini ya, understand. Next, kita lanjut. Kita masuk dalam contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian kita coba translate ke dalam bahasa Inggris per kata. Are you ready? Teman-teman udah siap? Oke, let's understand it, let's learn and understand it together ya. Mari kita pelajari dan pahami bersama-sama. Nomor satu, contoh kalimat bahasa Indonesia-nya. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Apa bahasa Inggrisnya? Work. Kamu, you, lakukan, do, setiap hari, every day. Jadi, what do you do every day? Ya. What do you do every day? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Ini kita jelasin. What do you do every day? What, menanyakan benda atau pekerjaan. Bisa disebut dengan question word, kata tanya ya. Word ini kata tanya. Do, you, do ini sebagai kata kerja gantung, bisa disebut auxiliary verb ya. Kalau mempelajari grammar tata bahasa, do ini disebut auxiliary verb, kata kerja bantu. You, kamu sebagai subjek. Do you do ya warna oranye ini kata kerja ya. Kata kerja artinya mengerjakan. Every day kata keterangan waktu, adverb of time, keterangan waktu, adverb of time.
Jadi what do you do every day? What di sini question word, kata keterangan, kata tanya. Do auxiliary verb, kata kerja bantu. You subject, do verb, kata kerja. Everyday, kata keterangan. Next, selanjutnya yang kedua, saya bekerja di kebun setiap hari. Saya bekerja di kebun setiap hari. Saya, bahasa Inggrisnya I, bekerja, work, di kebun, in the garden, setiap hari, every day. Jadi, I work in the garden every day. Saya bekerja di kebun setiap hari. Saya, I work, verb, ya, verb 1, in the garden, di kebun ini, adverb place, keterangan tempat, every day, setiap hari. Adverb time, keterangan waktu. Jadi ini, what do you do every day? What do you do every day? Apa yang kamu lakukan setiap hari? I work in the garden every day. Saya bekerja di kebun setiap hari. Number 3, ketiga, apa yang kamu lakukan kemarin? Kemarin berarti ini past tense-nya lampau, kemarin sudah lewat. Kalau present, setiap hari, sekarang atau setiap hari. Kalau yang ketiga ini past tense. Apa, what, kamu, you lakukan, do, kemarin, yesterday. Jadi what did you do yesterday? What did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Kalau kita kaidah bahasa, kita masukkan kaidah bahasanya. What ini question word, did ini kata kerja bantu atau auxiliary. Kenapa did? Karena bentuk past tense, ya, bentuk lampau. Ada present, ada past, ya. Ada present, ada past. Kalau present ini sekarang, past lampau. Presentnya do, pastnya did. You subject, do kata kerja, lakukan, yesterday kemarin. Ini what did you do yesterday? Ya. Did kata kerja bantu, you kamu subject, do lakukan kata kerja. Dan di sini ada do, does, did, ya. Bisa do atau does, kemudian did. Do atau does ini present, did past tense lampaunya. Do the subject, are you Dewi? As she, he, it. Did semua subjek, ya. Understand? Pahamkah? Selanjutnya, number 4, yang keempat, saya membersihkan rumah kemarin. Saya, I, membersihkan, clean, rumah, house, kemarin, yesterday. Disusun menjadi kalimat, I cleaned my house yesterday. Ya. I cleaned my house yesterday. Saya cleaned sini verb 2, ya. Kita ada dengan ed, verb 2 atau past lampau. My house kemarin sebagai objek, yesterday. My house rumah saya sebagai objek, yesterday kemarin sebagai adverb of time. Ini what did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? I cleaned my house yesterday. Saya membersihkan rumah saya kemarin. Dengan rumus subjek verb 2. Verb 2 ini past, ya, past. Kalau present itu verb 1, kalau past verb 2 objek atau kata keterangan. Keterangan ada waktu, kata keterangan ada waktu, ada tempat. Seperti ini, clean verb 1, cleaned verb 2, cleaned verb 3. Ditandai dengan ed. Yang kelima, apa yang kamu akan lakukan besok? Apa yang kamu akan lakukan besok? Besok berarti menunjukkan atau kegiatan yang dilakukan besok, ya. Berarti future. Future itu akan datang. Ada present sekarang, ada past lampau, ada future besok. Itu akan datang. Apa? Words, question words, kamu, you, subject, akan, will, sebagai modal, lakukan, do, verb, besok, tomorrow, keterangan waktu, ya. Jadi, what will you do tomorrow?
What will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Ini what will you do tomorrow? What menanyakan benda atau pekerjaan sebagai question word. Will you akan artinya akan sebagai modal. Modal di sini ada 4 ya, ada will, akan, might, boleh, can, harus, can, bisa, must, harus. Ya, jadi ada 4 modal. Saya ulang lagi, ada 4 modal auxiliary. Will, akan, might, boleh, can, bisa, must, harus. Kemudian will you do di sini kata kerja artinya mengerjakan. Tomorrow keterangan waktu besok. Karena disebut ini kalau tensesnya keterangan waktunya simple future tense, waktu sekarang, waktu akan datang sederhana. Number 6, nomor 6, saya akan menyuci mobil besok. Saya akan mencuci mobil besok. Saya akan will mencuci wash mobil saya my car besok tomorrow. Jadi I will wash my car tomorrow. Saya akan mencuci mobil saya besok. Nah, what will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? I will wash my car tomorrow. Saya akan mencuci mobil saya besok. I will, I subject will, akan, ya, future, verb 1, keterangan. Kemudian number 7, apa yang kamu telah lakukan? Ya, apa yang kamu telah lakukan berarti menanyakan kegiatan yang sudah dilakukan. Kalau tensesnya adalah present perfect tense. Present perfect tense. Waktu yang sudah dikerjakan. What, apa kamu, you telah lakukan, have done. Have done. Have di sini setelah atau sudah dan dilakukan. Verbnya verb 3 ya, di sini adalah verb 3. What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? What menanyakan benda atau pekerjaan. Question word telah lakukan have atau has done. Have bedanya have untuk subjek Ayu Dewi, has she he it, dan verb 3. Do verb 1, did verb 2, dan verb 3. Memang sudah rumusnya kalau ada have atau has maka verbnya berubah menjadi verb 3. Itulah disebut dengan tenses present perfect tense. Nomor 8, saya telah membersihkan lantai. I telah membersihkan, have cleaned lantai, the floor. Jadi I have cleaned the floor. Saya sudah membersihkan lantai. What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? I have cleaned the floor. Saya sudah membersihkan lantai. As subject have atau has, auxiliary ya, kata kerja, kata bantu. Sudah dijelasin have untuk subject Ayu Dewi, has she it, dan verbnya verb 3. Clean membersihkan, verb 1, cleaned verb 2, cleaned verb 3. Oke guys, sampai di sini ya materi kita, materi tentang bahasa Inggris untuk pemula ya. Jadi ada 4 skill atau 4 keahlian yang harus dikuasai untuk pemula. Salah satunya bisa mentranslate ya, bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat video ini ya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain juga dapat belajar bahasa Inggris. Thank you, terima kasih. See you.